Jessica Lloyd, seorang wanita berusia 27 tahun, dinyatakan menghilang oleh teman dan anggota keluarganya. Sehari-hari Jessica bekerja sebagai admin di perusahaan transportasi untuk para pelajar. Di tempat bekerja, Jessica ini terkenal sebagai orang yang rajin dan sangat disiplin. Makanya, ketika Jessica kedapatan tidak masuk kerja dan tanpa kabar, beberapa rekan kerjanya merasa bingung. Dan hal ini terjadi tidak hanya sehari, tapi berhari-hari. Mereka sudah mencoba menghubungi nomor telepon Jessica, tapi tidak ada respon, dan karena khawatir, mereka pun mulai mencoba bertanya kepada pihak keluarga Jessica tentang keadaan Jessica. Jessica kenapa? Ada apa? Kok sampai berhari-hari tidak masuk dan gak ada kabar? Saat itu, pihak keluarga tidak bisa jawab karena Jessica memang tidak tinggal dengan mereka. Mereka pun hanya sesekali saja dihubungi Jessica. Tapi karena khawatir, beberapa anggota keluarga akhirnya mencoba mendatangi rumah Jessica. Dan sesampainya di sana, rumah Jessica ini kosong. Dan yang bikin aneh, barang-barang pribadi Jessica seperti tas, HP, dompet, kacamata, dan barang-barang yang seharusnya dibawa ketika misalnya Jessica keluar rumah, itu masih ada. Lebih anehnya lagi, kacamata dan HP-nya itu seperti tergeletak begitu saja di depan pintu. Seperti memberi kesan kalau si Jessica ini terburu-buru banget perginya, atau malah dipaksa, sehingga membuat barang-barang itu tercecer begitu saja di lantai. Berdasarkan hal itulah, akhirnya pihak keluarga melaporkan hilangnya Jessica ke pihak kepolisian. Begitu mendapatkan laporan, polisi pun segera mendatangi TKP dan mulai melakukan penyelidikan. Waktu itu berita hilangnya Jessica langsung menyebar. Wajahnya tertampang di beberapa media dan selebaran. Hingga beberapa hari kemudian, datanglah satu orang saksi yang bernama Lyle Parker. Parker sendiri adalah seorang supir truk yang kurang lebih setahun terakhir dia selalu melalui jalur yang melewati depan rumah Jessica. Dan pada malam yang dipercayai sebagai malam di mana Jessica menghilang, atau tepatnya pada tanggal 28 Januari tahun 2010, Parker melihat ada sebuah mobil berjenis SUV terparkir di lahan kosong yang terletak tidak jauh dari rumah Jessica. Mungkin hal ini terdengar sepele ya, tapi masalahnya, menurut Parker yang selama ini melewati jalur itu, lahan tersebut selalu kosong. Jadi ketika dia melihat ada mobil yang parkir, ya seperti terlihat berbeda saja. Dan saat itu dia juga belum berpikir macam-macam. Sampai akhirnya dia mendengar berita tentang menghilangnya Jessica, wanita yang menghuni rumah di samping lahan tersebut. Sehingga dia pun merasa perlu memberikan keterangan ke polisi. Siapa tahu saja itu bisa membantu. Dan memang benar, polisi tidak melewatkan kemungkinan-kemungkinan sekecil apapun termasuk keterangan Parker. Bahkan justru, keterangan Parker menjadi salah satu kunci terungkapnya kasus di balik menghilangnya Jessica. Dari kesaksian Parker, polisi langsung memeriksa lahan kosong yang dimaksud, dan memang di situ terlihat jejak-jejak mobil. Dan jejak-jejak ban mobil ini kemudian menjadi petunjuk utama. Selama hampir 1 minggu lebih, polisi melakukan roadblock atau pemeriksaan di jalan. Semua mobil di-stop dan ditanyai, lalu diambil jejak rodanya. Hingga akhirnya polisi menemukan jejak ban mobil yang sangat mirip dengan jejak ban mobil di lahan kosong itu. Dan secara kebetulan, mobil ini sama persis dengan mobil yang dideskripsikan oleh Parker. Tapi waktu melihat pemilik mobil ini, polisi awalnya agak ragu. Karena sang pemilik yang saat itu masih berseragam lengkap adalah seseorang yang cukup terpandang. Seorang kolonel. Polisi berpikir tidak mungkin dia pelakunya. Tapi karena sejauh ini petunjuk utama baru ada jejak mobil dan pemilik si jejak juga hanya ini, mau tidak mau, polisi pun akhirnya meminta kepada sang kolonel untuk datang ke kantor polisi guna dimintai keterangan sebagai saksi. Tepatnya pada tanggal 7 Februari tahun 2010, sang kolonel yang biasa disapa Kolonel Russell memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Interogasi ini dilakukan sekitar seminggu setelah Jessica dinyatakan hilang dan jasadnya saat itu belum ditemukan. Sekitar jam 3 sore,
Kolonel Russell tiba dengan penampilan cukup rapi, mengenakan kaos motif strip dan celana jeans. Raut wajahnya pun hangat dan ramah seperti biasanya. Sesampainya di ruangan pemeriksaan, Russell langsung disambut oleh detektif Smith yang akan menginterogasinya. Kala itu, sama sekali tidak ada perlakuan khusus kepada Russell. Walaupun pangkatnya sudah kolonel, dia tetap disapa dengan namanya tanpa penggunaan gelar. Metode ini dimaksudkan agar sang kolonel merasa sejajar dan setara dengan masyarakat sipil biasa, walaupun pangkatnya sudah kolonel. Interogasi berjalan dengan santai. Waktu itu, Russell mengaku bahwa dia tidak mengenal Jessica. Dirinya baru tahu soal Jessica melalui banyaknya berita yang beredar akhir-akhir ini. Russell juga tidak menolak saat polisi meminta sampel DNA-nya, jejak sepatu miliknya, dan jejak mobilnya. Keadaan mulai sedikit memanas ketika polisi memberitahu Russell jika jejak sepatu dan jejak mobil yang ditemukan di TKP cocok dengan jejak sepatu dan jejak mobilnya. Polisi membombardir Russell dengan pertanyaan kenapa ada jejak sepatunya dan jejak mobilnya di sekitar rumah Jessica, kalau dia tidak mengenal Jessica. Awalnya, Russell selalu mengelak ketika pertanyaan polisi dirasa mulai memojokkannya. Tapi setelah hampir 10 jam dia diinterogasi, akhirnya Russell menyerah. Dia pun mengakui perbuatannya bahwa dia adalah dalang dari menghilangnya Jessica. Bahkan yang mengejutkan lagi, Russell kemudian mengakui bahwa korbannya bukan hanya Jessica, tapi lebih banyak lagi. Walaupun tidak semuanya adalah tindakan pembunuhan, tapi kejahatan Russell benar-benar gila dan di luar nalar. Kalian mau tahu apa saja kejahatan Russell dan siapa sebenarnya sang kolonel? Inilah kepingan puzzle yang berhasil polisi susun. David Russell William lahir di Bromgrove, Inggris pada tanggal 7 Maret tahun 1963. Dia merupakan anak dari pasangan yang bernama Christine Noni dan Cedric David William. Russell berasal dari keluarga yang terhormat dan sangat-sangat berkecukupan secara materi. Ayahnya merupakan salah satu pekerja di perusahaan nuklir, sebuah perusahaan nuklir Amerika pertama yang dulu mengembangkan bom nuklir saat terjadi Perang Dunia Kedua. Keluarga mereka ini tinggal di sebuah komunitas yang khusus dibuat oleh perusahaan nuklir tersebut. Jadi, tetangga-tetangga Russell memang orang-orang yang juga bekerja di perusahaan yang sama dengan sang ayah. Dan di antara para tetangganya ini, keluarga Russell sangat dekat dengan salah satu tetangganya yaitu keluarga Softcase. Namun kedekatan kedua keluarga ini lama-lama menimbulkan sebuah skandal, yaitu ayah Russell berselingkuh dengan istri dari keluarga Softcase. Dan begitu ibunya Russell tahu, mereka pun langsung bercerai. Waktu itu Russell ikut dengan sang ibu, dan plot twistnya adalah 4 bulan kemudian ibunya Russell menikah lagi. Dengan siapa? Dengan suami dari keluarga Softcase. Jadi bisa dibilang mereka ini seperti bertukar pasangan. Ayah Russell sama istri keluarga Softcase, sementara ibu Russell dengan suami keluarga Softcase. Kala itu sebenarnya berhembus rumor jika di dalam komunitas tempat tinggal keluarga Russell memang sering diadakan momen bertukar-tukar pasangan. Dan keluarga Russell serta keluarga Softcase memang menjadi bagian dari komunitas ini. Walaupun tidak bisa dibuktikan kebenaran rumor tersebut, namun nyatanya kedua keluarga ini memang bercerai lalu kemudian bertukar pasangan. Dan karena hal inilah keluarga mereka menjadi semacam gunjingan warga sekitar. Akhirnya hubungan ayah Russell dan istri barunya ternyata tidak bertahan lama. Hanya sekitar 2 tahun saja mereka pun berpisah. Sementara hubungan ibu Russell dan sang ayah tiri langgeng dan bertahan lama. Tapi karena tidak tahan menjadi bahan gunjingan para warga, mereka pun memutuskan untuk pindah ke Ontario, sebuah wilayah di Toronto. Saat Russell remaja, tepatnya pada tahun 1979, mereka kembali pindah, dan kali ini pindah ke Korea Selatan.
karena waktu itu ayah tiri Russell mendapatkan pekerjaan untuk mengembangkan nuklir di Korea. Tapi rupanya Russell ini mengalami culture shock di Korea, karena memang kehidupan sosial di Korea dan Kanada kan sangat berbeda ya, dan Russell merasa tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan di Korea. Itulah kenapa akhirnya Russell kembali ke Kanada dan tinggal seorang diri di sebuah asrama sambil melanjutkan pendidikannya di bidang politik dan ekonomi. Selama di Kanada, Russell mempunyai seorang sahabat bernama Jeff. Dan suatu hari, Russell bercerita kalau dia pengen menjadi seorang pilot. Saat itu, Jeff yang merasa jika Russell adalah sosok yang lumayan bandel dan jahil, tidak menanggapi secara serius ceritanya. Tapi ternyata, setelah mengikuti sejumlah tes, Russell berhasil lulus tes menjadi seorang pilot. Bahkan setelah itu, jenjang karir Russell di dunia militer sangat cemerlang. Sampai-sampai Jeff sahabatnya beneran gak percaya seorang Russell yang dia kenal sebagai sosok yang tidak bisa serius bisa bergabung di militer dan bahkan menjadi salah satu pilot terbaik di sana. Kehidupan pribadi Russell juga bisa dibilang lancar tanpa kendala. Russell menikah dengan seorang wanita bernama Mary, dan Mary juga bukan orang sembarangan. Karena selain dia berasal dari keluarga terpandang, Mary juga merupakan seorang direktur organisasi jantung di Kanada. Mereka adalah pasangan suami istri yang bisa dibilang sangat cocok, walaupun sama-sama sibuk. Tapi pada tahun 2006, Russell diangkat dan ditempatkan di salah satu angkatan militer yang jaraknya cukup jauh dari rumah pribadi mereka di kawasan Ottawa. Saat itu, Russell pun memutuskan untuk menyewa sebuah rumah yang jaraknya lebih dekat ke angkatan udara militer tempatnya bekerja. Praktis sejak saat itu, pasangan suami istri ini pun tinggal terpisah. Senin sampai Jumat, Russell tinggal di rumah sewanya di kawasan Tweed. Sedangkan weekend atau Sabtu Minggu, dia pulang ke rumahnya yang ada di Ottawa untuk bertemu istrinya. Kawasan tempat rumah sewaan Russell adalah suatu kawasan yang cukup indah dan terkenal aman. Angka kejahatan di sana cenderung sangat rendah dan hampir tidak ada. Bahkan saking amannya, para warga di sana rata-rata tidak mengunci pintu rumah ataupun jendela mereka saat ditinggal pergi. Tapi, semenjak Russell pindah ke komplek itu, banyak kejadian-kejadian yang cukup aneh. Awalnya kebanyakan dari orang-orang yang tinggal di komplek tersebut tidak sadar jika rumah mereka itu sudah dimasuki oleh seseorang. Karena selain memang tidak ada bagian pintu atau jendela yang rusak, barang-barang berharga mereka nggak ada yang hilang. Dan yang paling penting, sama sekali tidak ada tanda-tanda atau jejak jika seseorang sudah masuk rumah-rumah mereka. Tapi benarkah tidak ada yang hilang? Ternyata mereka hanya tidak sadar kalau sesungguhnya ada barang-barang mereka yang sedikit demi sedikit hilang. Yaitu apa? Pakaian dalam wanita. Tidak hanya celana dalam dan bra, tapi lingerie dan juga bikini. Saking profesionalnya, mereka yang punya ini sampai nggak ngeh kalau ternyata beberapa dari barang pribadi mereka itu hilang. Pelakunya siapa? Tentu saja sang kolonel, yaitu Russell. Hampir setiap pagi, Russell selalu jogging di daerah tempat dia tinggal. Bukan sekedar olahraga ya, tapi Russell juga sambil memperhatikan lingkungan dan aktivitas apa saja yang terjadi di sana. Mencari tahu rumah mana saja yang punya anak gadis, ada berapa orang yang tinggal di sana atau mungkin tinggal sendirian, kapan rumah itu kosong, kapan penghuninya kerja, dan lain sebagainya. Pokoknya Russell akan mempelajari seluruh seluk-beluk keadaan di sekitar sana. Waktu Russell berolahraga, keliling-keliling area komplek dan sesekali mengajak para penghuni yang ngobrol, tidak ada satupun yang curiga karena satu, Russell adalah salah satu penghuni komplek, dan yang kedua, dia ini kan bukan orang sembarangan ya, tapi kolonel. Orang-orang yang sempat mengobrol dengannya juga segan dan hormat banget sama dia. Apalagi pembawaan Russell ini juga sangat ramah. Gak ada yang menyangka jika Russell bisa melakukan tindakan kejahatan. Yang ada, masyarakat sekitar merasa aman. Di lingkungan mereka tinggal seorang kolonel. Biasanya, Russell akan mengintai rumah mana yang kosong. Dia kemudian akan berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan itu tentu saja tidak sulit ya. Karena seperti yang aku bilang di awal, lingkungan itu terkenal sangat aman. Sampai-sampai jarang banget yang mengunci pintu mereka saat pergi. Jadi bisa dibayangkan seleluasa apa Russell saat itu. Dia hanya perlu mengintai rumah mana yang kosong, lalu ya tinggal masuk aja.
Setelah berhasil masuk, Russell akan mulai memasuki kamar wanita atau anak gadis yang ada di rumah tersebut. Setelah itu, dia akan melihat-lihat baju si wanita dan melihat pakaian-pakaian dalam mereka. Tidak hanya melihat, karena dia kemudian akan memakainya. Iya, kalian tidak salah dengar. Kolonel Russell akan memakai seluruh pakaian dalam mereka. Dan tidak hanya itu, karena dalam setiap aksinya Russell ini akan selalu membawa kamera untuk memfoto dirinya sendiri dengan pakaian-pakaian tersebut. Entahlah maksudnya apa, atau mungkin Russell mengidap kelainan tertentu. Yang jelas saat melakukan itu, Russell merasa senang. Dan tentu saja, dia kemudian menyimpan foto-foto dirinya dengan penampilan tersebut. Setelah puas berfoto-foto dengan pakaian-pakaian itu, Russell mengembalikan lagi ke dalam lemari dan ditata lagi seperti semula. Walaupun kadang-kadang, Russell juga membawanya pulang beberapa piece. Itulah kenapa para pemiliknya rata-rata tidak sadar jika barang mereka ada yang hilang. Dan Russell melakukan hal tersebut selama beberapa tahun di rumah-rumah yang berbeda. Tapi semakin hari, Russell seperti semakin berani. Dari yang awalnya hanya mencoba dan mengambil beberapa, sekarang mulai mengambil dalam jumlah yang banyak. Dari yang awalnya tidak ingin keberadaannya diketahui, sekarang pengen korbannya tahu kalau rumah mereka telah dimasuki. Contohnya, dia pernah dengan sengaja meletakkan foto korban di atas kasur yang sebelumnya dia ambil dari album foto yang ada di kamar itu. Cuma pengen ngasih tahu kalau ada orang nih yang baru saja masuk kamar ini. Begitu. Atau dia juga pernah dengan sengaja menghidupkan komputer yang ada di kamar korbannya, lalu menulis kata mercy atau berarti terima kasih di dalam komputer itu. Pokoknya dia akan selalu meninggalkan kesan kalau kamar itu telah dimasuki seseorang, tapi bukan barang berharga yang diambil, melainkan pakaian dalam dan sejenisnya seperti lingerie atau pakaian seksi lain. Dan hampir semua korban-korban Russell adalah para gadis yang usianya masih di bawah 18 tahun. Benar-benar gadis muda yang masih remaja. Kegiatan menyimpang Russell ini dilakukan dalam rentang waktu tahun 2006 sampai tahun 2008 saat malam hari, di mana waktu siang dia adalah seorang abdi negara yang sangat dihormati. Seorang pilot mumpuni yang bahkan pernah menerbangkan orang-orang penting termasuk Ratu Elizabeth. Dan yang paling epicnya, di tahun 2009 di bulan Juli, dia diangkat sebagai salah satu orang tertinggi di pangkalan udara terpenting dan terbesar di Kanada. Siapa yang menyangka jika ternyata dia punya kehidupan ganda yang sangat bertolak belakang. Saat satu persatu orang mulai menyadari adanya perampok aneh di sekitar komplek rumah mereka, Russell justru merasa jika kejahatannya itu kurang. Hingga akhirnya di tahun 2009, untuk pertama kalinya Russell melakukan pemerkosaan. Identitas korban pertamanya sampai sekarang masih dirahasiakan. Tepatnya pada tanggal 16 September tahun 2009, Russell yang baru saja pulang dari Alaska rupanya sudah mengincar salah satu wanita yang tinggal seorang diri hanya dengan bayinya. Malam itu, tanpa menunggu lama, Russell langsung menyusup ke dalam rumah wanita ini. Begitu berhasil masuk, si wanita ini langsung ditutup matanya agar dia tidak tahu siapa Russell. Dan oleh Russell, si wanita ini disuruh untuk menjadi model fantasi liar Russell. Dia difoto-foto lalu ya wanita ini diperkos sama Russell. Dan begitu Russell puas, Russell langsung kabur dan si wanita juga langsung lari lalu berteriak minta tolong. Waktu itu pihak kepolisian langsung menanggapi laporan ini. Tapi sayangnya, polisi tidak menemukan petunjuk berarti yang bisa mengarahkannya kepada sang pelaku. Dan kejadian ini ternyata membuat Russell berbangga diri. Karena dia merasa dia bisa melakukan kejahatan tanpa bisa terdeteksi. Sehingga 2 bulan kemudian, Russell kembali melakukan kejahatan yang sama. Kali ini korbannya adalah seorang wanita bernama Lori. Tapi berbeda dengan korban pertamanya, Lori tidak diperkos. Tapi dia dipukul berkali-kali setelah sebelumnya disuruh untuk berpose tanpa busana. Dan tentu saja difoto-foto sama Russell. Waktu itu, Russell melakukan aksinya tersebut hampir 2,5 jam. Lori yang ketakutan sempat bertanya, apakah dia akan dibunuh? Tapi Russell menjawab, tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Nah, saat itulah Lori yang memang ditutup matanya mendengar suara Russell. Dan menurut dia, suara tersebut terdengar familiar baginya.
Hanya saja dia tidak bisa memastikan itu suara siapa. Begitu Russell selesai dengan aksinya, dia pun segera kabur. Dan Lori juga akhirnya bisa melarikan diri. Setelah itu, melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Kepada polisi, dia mengatakan bahwa dia seperti mengenal suara dari sang pelaku. Menurutnya, suara itu terdengar tidak asing, dan mungkin saja itu adalah orang-orang atau salah satu tetangga di dalam kompleknya tersebut. Dan setelah diselidiki, entah kenapa, polisi justru mencurigai tetangga samping rumah Russell sebagai suspek. Tapi begitu si tetangga ini diinterogasi, akhirnya polisi tahu bahwa bukan dia pelakunya. Dan bukan dia pula dalang dari teror yang selama ini terjadi di komplek tersebut. Kejadian ini lagi-lagi membuat Russell semakin sombong. Dia sangat yakin kejahatannya tidak akan terungkap. Dan hal ini membuatnya semakin berani dalam beraksi. Di tahun 2009, dia pun melakukan kejahatannya lagi. Kali ini kepada seorang wanita bernama Mary Francomo. Mary ini sebenarnya adalah salah satu bawahan Russell di Akademi Militer. Jadi secara tidak langsung, Russell tahu betul bagaimana kehidupan Mary yang ternyata tinggal seorang diri di rumahnya yang berjarak cukup dekat dengan rumah Russell. Saat itu, Mary baru saja pulang dari perjalanan dinasnya. Dan malam itu, dia pun sempat menelpon pacarnya, lalu membuat janji untuk bertemu keesokan hari. Tapi besoknya ternyata Mary tidak masuk kerja. Pacarnya berusaha menghubungi Mary tapi tidak bisa. Dan karena khawatir, dia pun mendatangi Mary di rumahnya. Dan alangkah kagetnya dia karena begitu dia masuk rumah Mary, dia melihat Mary sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mukanya juga full dengan lakban. Dan hasil otopsi menyebutkan jika Mary meninggal karena kehabisan nafas. Kita sudah bisa tebak siapa pelakunya. Ya, Russell tentu saja. Dia tidak hanya membunuh Mary, tapi juga melecehkannya dan tidak lupa mendokumentasikan seluruh tindak kejahatannya itu. Dan sebelum dia pergi, dia sempat mengelap semua bagian rumah yang mungkin saja terpegang olehnya. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan jejak. Dan lagi-lagi, polisi tidak bisa menemukan pelaku pembunuhan Mary. Tentu saja hal ini membuat Russell semakin bangga. Dia sangat-sangat yakin kejahatannya tidak akan bisa diungkap. Hingga akhirnya, sebuah aksi kejahatan yang lebih brutal dari semua aksi-aksi sebelumnya mengarahkan polisi kepada Russell, yaitu aksi pemerkosaan, penculikan, sekaligus pembunuhan terhadap Jessica Lloyd. Hari itu tanggal 28 Januari tahun 2010, Russell jogging seperti biasanya. Dan secara tidak sengaja, Russell melihat dari jendela rumah siluet seorang wanita yang sedang berolahraga menggunakan treadmill di dalam rumah itu. Dia adalah Jessica Lloyd. Hanya dengan melihat siluet wanita tersebut, Russell terpesona dan langsung menargetkan Jessica sebagai korban selanjutnya. Russell mengintai rumah Jessica, dan saat dia melihat Jessica pergi dari rumah itu, Russell langsung berusaha memasuki rumah Jessica. Dia akhirnya menemukan pintu masuk dari basement rumah tersebut yang ternyata tidak dikunci. Begitu Russell berhasil masuk, dia pun segera mempelajari rumah tersebut dan menganalisa siapa saja kira-kira yang tinggal di rumah itu. Setelah cukup berkeliling, Russell akhirnya yakin bahwa Jessica tinggal seorang diri. Dia pun semakin mantap untuk menyerang Jessica. Saat malam tiba sekitar pukul 10 malam, Jessica pulang ke dalam rumahnya. Dan Russell yang memang sudah mengintai Jessica menunggu sampai kira-kira Jessica tidur. Dan begitu dia merasa yakin jika Jessica sudah tidur, Russell pun langsung masuk ke dalam rumah Jessica dan langsung menyerang Jessica. Dan apa yang Russell lakukan ke Jessica sama seperti apa yang dia lakukan kepada korbannya yang lain. Memfoto mereka, melecehkan, dan memperkosnya. Tapi bedanya, Russell tidak pergi begitu saja setelah dia selesai dengan aksinya, tapi malah menyuruh Jessica untuk masuk ke dalam mobilnya. Jessica yang tidak punya pilihan akhirnya hanya bisa menuruti permintaan Russell. Ternyata Jessica dibawa ke rumah Russell, dan di sana Jessica kembali diperkos. Dan setelah puas, dia pun menawarkan Jessica untuk diantar pulang. Jessica yang sudah lega karena mengira akan dibebaskan mengikuti Russell ke dalam garasi mobil. Dan tanpa Jessica sadari, tiba-tiba dari belakang Russell memukul kepala Jessica menggunakan senter
berkali-kali sampai akhirnya Jessica meninggal. Setelah itu, Russell membawa tubuh Jessica ke dalam sebuah hutan lalu membuangnya begitu saja. Itulah dia pengakuan Russell dengan semua tindakan-tindakan jahatnya. Setelah Russell memberikan secara rinci semua perbuatannya ini, dia pun menunjukkan di mana hutan tempatnya membuang tubuh Jessica. Dan benar saja, polisi menemukan jasad Jessica Lloyd di sana. Russell juga memberitahu di mana polisi bisa menemukan semua bukti-bukti kejahatannya yang lain. Barang bukti berupa foto-foto, video-video gila, dan juga ratusan piece pakaian dalam wanita berhasil ditemukan polisi di rumah pribadinya di Ottawa. Dan dari sinilah polisi tahu siapa-siapa saja korban Russell. Karena di setiap pakaian dalam yang dia curi ditulis lengkap dengan nama dan umur si korban. Kemungkinan besar Russell telah mencuri dan membobol 84 rumah wanita, melakukan pemerkosaan terhadap beberapa wanita, dan yang terparah adalah menghabisi nyawa Mary dan Jessica. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2010, David Russell William mengaku bersalah di pengadilan. Dia kemudian dijatuhi 2 hukuman seumur hidup untuk kasus pembunuhan, 2 hukuman 10 tahun atas penyerangan seksual, 2 hukuman 10 tahun atas pengurungan secara paksa, dan 82 hukuman 1 tahun untuk dipenjara. Jika ditotal, hukumannya lebih dari 100 tahun. Selain itu, Russell juga langsung dipecat. Semua seragam, piagam penghargaan, gelar, dan bahkan namanya langsung dihapuskan dari Akademi Militer. Di waktu bersamaan, istrinya juga langsung menceraikan dirinya. Russell yang frustasi sempat melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri di dalam penjara, sehingga dia pun ditahan di dalam penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi. Russell yang awalnya menjadi panutan dengan sikap dan prestasinya di dalam Akademi Militer dan sempat menjadi orang yang paling dibanggakan di Kanada, seketika menjadi orang paling dibenci di Kanada. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran seneng banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih seneng lagi kalau kalian mau bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!